Hai guys, welcome back to Aja Chatbox. Gimana tempat kita bisa ngobrolin hal-hal yang seru tentang remaja, pastinya relate dan pastinya juga menginspirasi kita-kita remaja. Dan seperti biasa kita bakal mengundang tamu-tamu yang sangat istimewa. Tapi hari ini agak sedikit berbeda nih, karena kita bakal ngobrol-ngobrolnya di luar studio. Penasaran kan pastinya aku nanti mau ngobrol sama siapa? Ya udah, berarti kita langsung samperin aja ya. Halo. Gimana kabarnya? Baik, kabar baik. Gimana? Aku juga baik. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya di situ. Boleh, ini lebih asik juga. Audrey. Chat. Box. Jadi ini dia guys, tamu kita hari ini, Nyimas Bunga Cinta. Halo. Apa kabar kamu? Aku kabar baik. Aku juga baik. Kamu tuh ini emang setiap hari latihan di sini atau? Aku sih ya lumayan sering lah, seminggu sekali. Biasanya di mana dong? Aku biasanya main di daerah rumahku sih, daerah Pasar Rebo sana. Rame ya di situ? Iya, karena dekat rumah juga kan, jadi aku bolak-baliknya gampang gitu. Kamu tuh justru lebih suka kalau misalnya rame atau sepi sih? Aku lebih suka rame, karena kalau misalkan rame, adrenalinku lebih naik. Sama kalau misalkan ngulik itu bisa sharing-sharing gitu. Terus sih berbeda. Kamu boleh dong sapa dulu penonton yang di rumah. Oke. Halo, nama aku Nyimas Bunga Cinta. Umurku 15 tahun dan aku baru kelas 1 SMA. Aku skater Indonesia. Dan tahu nggak sih guys, Nyimas ini juga berprestasi di tingkat internasional. Terima kasih. Kamu tuh emang suka skate tuh dari gimana sih ceritanya awal bisa suka skate? Aku awal suka skate itu karena bapak nunjukin video skate. Terus pas pulang ngaji waktu itu aku dikasih skate, tapi masih kayak skate yang salah lah, maksudnya yang nggak aman lah gitu. Papan maple gitu, beli di toko buku. Terus aku nyari skate park di daerah rumahku, nemu di Taman Mini dan akhirnya aku main di situ dan aku ikut lesnya waktu itu. Terus aku suka skate ini karena satu seru, terus kedua banyak teman, bisa dapat banyak teman maupun dari bisa dapat banyak teman dari daerah Indonesia atau luar negeri. Itu jadi temennya explore, bercampur gitu, kayak beraneka ragam. Terus sama aku suka sih pengalaman yang di skate, kayak misalkan ikut kompetisi. Yang aku dapetin itu misalkan dapat teman baru, terus kenal banyak orang juga kayak gitu. Kalau misalkan ada nih teman aku ngeluarin trik yang belum aku bisa, aku bisa nanya ke dia gimana caranya. Kamu pertama kali ikut lomba gitu gimana? Perasaannya gitu. Kayak, gimana ya? Ya gitu deh, kayak deg-degan. Umur berapa sih pas itu pertama kali ikut lomba? Umur 9 tahun. Wah. Berarti udah lama banget dong ya skate tuh, udah berapa tahun? Iya, aku udah skate sekitaran 7 tahunan. Pantesan. Ya, aku pas itu baru nyoba berapa sih, sebulan udah males. Tapi harus nyoba sih biar ngelatih keseimbangan. Iya. Tahu rasanya lah. Kan aku denger kamu nih prestasinya udah banyak banget ya, apalagi sampai tingkat internasional. Ceritain dong gimana pengalamannya segala macam. Awal aku ikut kompetisi itu kan umur 9 tahun tadi. Itu awal aku benar-benar ikut kompetisi dan itu baru nasional. Itu diadain di tempat aku latihan biasa. Dan alhamdulillahnya aku langsung juara. Terus aku mulai ikut-ikut kompetisi internasional itu di tahun 2016. Waktu itu itu 2016 berapa ya? 10 atau 10 ya? 10 tahun. Oke. Terus itu ada di Kota Kasablanka dan alhamdulillahnya juga aku menang. Terus mulai dari situ 2000 lanjut lagi, itu beberapa tahun itu setelah itu kayak aku udah jarang ikut kompetisi yang internasional karena emang itu belum ada. Dan waktu 2018 di sini ada seleksi untuk timnas skateboard Asian Games. Dan aku ngobrol sama bapak, ini ikut nggak ya? Terus kata bapak ikut aja buat cari pengalamannya gitu. Ya udah, kira
yaudah deh main aja biasa. Gimana sih, kayak main biasa aja. Jadi kalau misalkan masuk atau tidak itu bonus. Jadi kayak kalau masuk itu bonus, kalau misalkan enggak itu pengalaman barunya dapat. Dan alhamdulillahnya aku masuk. Dan aku di karantina selama berapa ya? 6 bulan. Wow. 6 bulan dan sempat ke US. Aku pertama kali naik pesawat itu. Aku langsung ke US dan seneng banget, kayak excited gitu kan. 24 jam. Pegal. Terus itu kamu yang baru-baru ini ya, aku dengar ada lomba di Perancis ya? Iya, itu video kontes sih. Tuh, jadi kita ngirimin video, kita main, terus nanti dinilai sama juri-juri sana. Dan itu penilaiannya 50% voting, 50% lagi penjurian itu dari trik-triknya. Dan alhamdulillahnya aku juara 3. Kamu tuh berarti kalau lomba itu kan internasional, itu berarti dari mana aja ada kan? Kamu pernah nggak sih kayak minder sama skater-skater lain gitu? Oh, pasti ada sih rasa kayak gitu. Karena gimana ya, skill mereka benar-benar jauh banget sama skill yang aku punya. Dan itu bikin kadang kayak, wah ini sih gimana ya, bukannya jadi kayak takut gitu loh kalau misalkan ketemu mereka. Tapi kalau misalkan lawannya mereka ya, terus kalau misalkan dipikir-pikir juga, tapi nggak apa-apa sih, kan bisa ngulik-ngulik trik juga yang dari mereka bisa. Terus aku sempat nyoba-nyoba beberapa trik yang mereka keluarin waktu kompetisi, dan ternyata tidak sesulit dan tidak seseram yang aku pikirkan. Jadi aku bawa have fun sih kalau lagi kayak gitu, kayak ngajak ngobrol, halo, kayak kamu dari mana, terus kamu umur berapa, kalau misalkan udah main skate berapa lama. Biasanya aku lebih ke ngobrol aja sih, biar aku lebih santai gitu. Kamu berarti udah apa sih achievement kamu tuh, udah ada apa aja sih? Apa ya, waktu itu ada Fans Park Series 2018 aku dapat perunggu. Terus aku ikut lagi 2019-nya aku dapat gold. Sama SEA Games aku dapat 2 medali, perunggu sama perak. Terus Asian Games tadi perunggu. Apa lagi ya? Terus sempat ikut NVC 2020 aku dapat emas, gold juga. Masih banyak sih, tapi masih banyak sih. Terus rasanya gimana sih Asian Games lo dapat medali? Itu kamu perasaannya gimana? Perasaan aku seneng banget karena pas aku dapat medali itu pas banget ibu ulang tahun. Di hari ibu ulang tahun. Dan Hadiah. aku itu hadiah buat ibu. Aku baru ingat pas aku lagi diwawancara. Ini gimana, perasaannya gimana nih dapat medali? Terus aku bilang kayak seneng. Terus tiba-tiba lewat gitu kayak, ini kado buat ibu gitu. Terus wartawannya pada nangis. itu juga dari, kan aku ikut 2 kelas kan di Asian Games itu, ada park sama straight. Nah yang di park ini aku nggak menang, aku dapat urutan ke-4. Beda tipis banget poinnya sama yang urutan ke-3 tuh sebenarnya. Tapi ada trik yang harus aku keluarin tapi aku nggak keluarin karena aku takut. Nah itu kayak aku sebel sama diri aku sendiri dan aku sempat nangis sih. Tapi semenjak itu jadinya pelajaran juga ya? Iya, terus kayak aku di dalam hati kayak nggak apa-apa nggak dapet di parknya, di streetnya harus dapet. Karena karantinanya udah kayak berapa ya, kayak 6 bulanan gitu, hampir setengah tahun kan itu. Jadi masa ya pulang nggak bawa hasil gitu kan, kayak ayo dong bunga, semangat, kayak nyemangatin diri sendiri gitu. Intinya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Nah itu benar. Benar sekali. Aku denger kamu pernah kepilih jadi Barbie role model ya? Iya, itu gimana sih ceritanya? Waktu itu bapak sih yang iniin aku, kayak tiba-tiba bapak dapat WA atau DM gitu dari pihak sananya dan ditanya ini mau nggak gitu kan. Terus aku kayak seneng banget dong, jadi aku terima dan itu ternyata seru banget. Dan aku juga nggak nyangka, karena kalau misalkan masuk Barbie kayak role model gitu kan yang dilihat dari fisiknya ya biasanya kan, karena Barbie cantik, elegan. Kamu gitu, juga loh. aduh aku malu. Kayak misalkan yang dilihat fisiknya lah, karena aku sendiri waktu itu
kayak masih kurang pede sama diri aku sendiri. Tapi itu tadi balik lagi kayak ngebangkitin kepercayaan diri aku. Terus ya sudah, ternyata pas aku tahu ada yang lewat prestasi juga, aku seneng banget jadi aku terima. Dan kata bapak itu rezeki pandemik. Aku penasaran deh, kan kamu juga sekarang tuh satu SMA kan. Dan pokoknya dia kamu masih sekolah lah ya selama masa kamu main skateboard, lomba sana sini. Itu cara kamu mengelola waktunya, time management tuh gimana sih? Aku kalau untuk latihan biasanya aku ngambil di hari-hari libur atau enggak pas abis pulang sekolah aku main atau latihan. Biasanya aku nyebutnya main karena kalau misalkan latihan kayaknya berat banget ya. Jadi aku bilang main. Terus kalau misalkan lagi pelatnas atau lagi keluar gitu, aku izin sih. Jadi izinnya pakai surat gitu, surat dari pelatih aku. Jadi aman. Terus kamu berarti pertama kali latihan, maksudnya belajar skateboard tuh kan gak gampang ya, dari balance segala macem gitu kan. Terus pasti kamu bakal jatuh segala macem, luka di situ kan. Itu kamu pernah nggak sih kayak ngerasa bosan atau jenuh gitu? Untuk jenuh pasti pernah lah ya. Kayak misalkan aku jenuh, trik aku nggak nambah-nambah. Terus aku bosen karena tempat mainnya kadang itu aja atau nggak ada arena baru yang aku mainin gitu. Jadi kayak gimana ya, buat ngatasin itu aku biasanya kalau lagi jenuh ya gimana ya, kayak libur skate 2 hari atau 3 hari atau sehari, nanti besoknya main lagi tuh kayak udah berasa kangen banget. Kayak nggak bisa lepas nih dari ini. Lagian udah berapa tahun sih, masa iya tiba-tiba dilepasin gitu Ya aja? kan sayang banget, kayak udah masuk ke karir tiba-tiba ditinggalin. No, tidak bisa, harus tetap dijalani. Kamu kan berhijab ya, dan pasti jarang kan anak orang skateboard yang berhijab. Itu kamu ada ini nggak sih kendala tersendiri atau kayak fine-fine aja? Alhamdulillah sih kendalanya nggak ada sih. Tapi waktu pertama kali aku pakai hijab kan, aku pakai hijab tuh yang nutup segini gitu kan, yang buat sekolah lah. Yang syar'i banget gitu ya? Nggak syari banget sih, tapi pokoknya hijabnya panjang. Terus waktu pertama kali aku nyoba itu awalnya tuh aman-aman aja nih, aku seluncur-seluncuran oke lah, kayak masih adem. Terus pas aku udah masuk ke trik kan lompat-lompat, kerudungnya nutupin muka aku, jadi aku jatuh. Dan aku ngakalinnya dulu tuh pakai peniti gitu, jadi ujungnya pakai peniti dulu. Aku kalau misalnya basket pakai jilbab tuh juga pakai peniti. Ya gitu, jadi peniti sini aku penitiin ke bawah baju gitu. Terus pas dari situ aku ya udah sih kayak gitu aja tuh sama beberapa tahun ya, sampai pas waktu seleksi aku masih kayak gitu, seleksi Asian Games aku masih kayak ngelakuin itu. Terus ya udah, kira aku nyaman pakai yang kayak gini sih, ini nggak ada kendala, aman. Tapi untuk orang-orang luar, kayak skater luar itu biasanya nanya, ini kamu pakai apa sih? Terus aku jawabnya kayak, ini tradisi dari agama ya? Ya gitu, kewajiban dari agama aku kayak gini. Terus dia nanya, kenapa temenmu nggak pakai itu? Kan aku perginya sama temenku yang satunya lagi kan, kenapa temenmu nggak pakai? Itu tergantung dari orangnya, aku kayak gitu. Kalau misalkan dia mau pakai, itu pakai. Tapi kalau misalkan dia tidak mau pakai, nggak apa-apa. Lebih ke siap belum siap sih. Iya. Kan kita remaja kadang suka ngalamin kayak mood swing gitu ya. Kamu pernah nggak sih? Sering sekali. Itu cara kamu ngatasinnya gimana? Cara kamu ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya, biasanya aku main santai. Kalau misalkan nih dari rumah udah semangat banget nih, mau latihan, mau ngulik ini, mau ngulik itu, terus pas sampai park kayak wah, kok jadi gini moodnya. Pasti aku kayak bilang ke bapak atau enggak ke coach aku kayak, om kayaknya lagi nggak dapet nih feel buat ngulik. Ya udah main santai aja bung, absen trik. Jadi yang trik yang aku punya dilakuin di absen gitu. Itu sih biasanya. Terus kamu kan sekarang udah jadi atlet dari kecil gitu kan, itu peran orang tua kamu di kayak kehidupan kamu yang di kehidupan atlet kamu sekarang apa? Peran orang tua aku mendukung aku. Mereka sangat support aku di bidang skateboard ini, dan aku sangat bersyukur karena mereka support aku di sini. Karena mereka memahami passionku di mana dan bakatku di mana. Jarang loh, itu harus bersyukur banget. Mantap.
Terus kamu pasti pernah dong kayak dikasih prinsip hidup sama orang tua kamu yang kayak paling bermakna atau yang kamu paling inget aja? Satu, jujur. Kedua, pantang menyerah. Dan aku masih prinsip ke diri aku sendiri itu harus berani mencoba hal baru apapun itu. Dapat kesempatan lomba skateboard di ajang internasional atau dapat mobil? Pepet minta GoPay. Benar, biasanya online berat badanku naik dari 48 ke 50. Wah, bukannya naik banget. Jangan.